Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan selamat siang kepada Bapak Dian Andesta Bujuri SPD MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum mempresentasikan materi mengenai pesawat sederhana, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Alhima Wardatu Unsa, sebagai moderator. Yang kedua, ada Mayuske Andini, selaku penyaji pertama. Yang ketiga, ada Wulandari, selaku penyaji kedua. Dan yang terakhir, ada Yola Mutiara, selaku penyaji ketiga. Baik, kepada penyaji pertama, Mayuske Andini, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk bekerja melawan satu gaya beban. Dengan mengabaikan gaya gesek yang timbul, maka kerja yang dilakukan oleh beban besarnya akan sama dengan kerja yang dilakukan pada beban. Pesawat sederhana dimaksudkan agar memudahkan pekerjaan kita. Keuntungan dari pesawat sederhana dinamakan keuntungan mekanis. Selanjutnya, B. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Ini menggunakan besi atau kayu yang digunakan mengungkit suatu benda. Terdapat 3 titik yang menggunakan gaya ketika kita mengungkit suatu benda, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Beban merupakan berat benda, titik tumpu merupakan tempat bertumpunya suatu gaya. Gaya yang bekerja pada tuas disebut kuasa. Ada 3 golongan tuas. Yang pertama adalah tuas golongan pertama. Kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa, contohnya gunting dan linggis. Yang kedua adalah tuas golongan kedua, yaitu beban terletak di titik tumpu dan kuasa, contohnya alat pemotong kertas. Baiklah, di sini saya akan membuat contoh dari roda berporos. Terima kasih kepada Mayuske Andini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kepada penyaji kedua, Wulandari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tuas golongan ketiga. Pada tuas golongan ketiga, kedudukan kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Contoh tuas golongan ketiga ini adalah skop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Materi pesawat sederhana selanjutnya yaitu bidang miring. Bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat berbeda ketinggiannya. Benda miring memiliki keuntungan, yaitu kita dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Namun demikian, bidang miring juga memiliki kelemahan, yaitu jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh. Tahukah kamu mengapa jalan di daerah pegunungan dibuat berkelok-kelok? Mobil tidak cukup bertenaga untuk mendaki lereng yang curam. Oleh karena itu, jalan tanjakan di gunung yang curam dibuat berkelok-kelok. Jalan yang demikian akan mengurangi tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang sama. Kemiringan tanjakan akan lebih landai dengan adanya kelokan sehingga lebih mudah didaki. Prinsip kerja bidang miring juga dapat kamu temukan pada beberapa perkakas, contohnya kampak, pisau, pahat, obeng, dan sekop.
skrup. Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas yang bergerak adalah alatnya. Pesawat sederhana selanjutnya yaitu katrol. Katrol adalah roda yang dapat berputar pada porosnya. Katrol selalu digunakan bersama tali. Katrol digunakan untuk membantu mengangkat benda. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, kuasa, dan beban. Katrol digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Yang pertama ada katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah saat digunakan. Katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumber timba adalah contoh katrol tetap. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan mempraktekkan pesawat sederhana yaitu bidang miring. Pertama-tama kita siapkan alatnya, ada penggaris, papan, alat yang akan diangkat, dan karet. Di sini kita akan melakukan dua percobaan. Percobaan yang pertama adalah ikatkan karet ke benda yang akan diangkat, lalu benda kita angkat secara langsung ke tujuan. Kita ukur panjang karet menjadi 20 cm. Dan percobaan kedua menggunakan bidang miring. Kita angkat, kita ukur panjangnya menjadi 18 cm. Kesimpulannya adalah benda yang diangkat langsung membutuhkan banyak gaya, sedangkan benda yang diangkat menggunakan bidang miring itu membutuhkan sedikit gaya. Itu kelebihan dari bidang miring. Selain kelebihan, bidang miring juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah jarak yang ditempuh menggunakan bidang miring itu relatif lama. Sedangkan benda yang diangkat secara langsung itu tidak menggunakan bidang miring, jaraknya lebih singkat karena lebih pendek. Mungkin itu saja praktek yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wulandari yang telah menyampaikan materinya. Dan kepada penyaji ketiga, Yola Mutiara, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya adalah C. Katrol majmuk. Katrol majmuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Makin banyak katrol yang digunakan, makin kecil gaya yang dihasilkan. Yang D. Blok katrol. Blok katrol adalah dua buah katrol yang dipasang secara berdampingan pada satu poros. Biasanya blok katrol digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat. Yang keempat, roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang banyak ditemukan pada alat-alat seperti setir mobil, setir kapal, roda sepeda, roda kendaraan, dan gerinda. Manfaat pesawat sederhana adalah yang pertama mengubah bentuk energi, yang kedua mengurangi gaya, yang ketiga mempermudah pekerjaan, yang keempat waktunya menjadi lebih singkat, yang kelima menghemat energi kita. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Di sini saya mempunyai beban, roda, dan poros. Dalam pesawat sederhana ini, gaya gesekan yang dihasilkan lebih sedikit. Jadi, benda yang mudah untuk dipindahkan, roda dan poros juga dapat berperan untuk memperbesar kecepatan hubungan antara gaya pada roda dan poros. Dapat ditentukan dengan persamaan F kali R sama dengan W kali R kecil, yaitu yang F gaya, R besar jari-jari pada roda, yang W beban, dan R kecil jari-jari pada poros. Terima kasih kepada Yola Mutiara yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan dari tuas golongan pertama.
yaitu di mana titik tumpu berada di antara titik beban dan kuasa. Di sini saya mempunyai penggaris dan beberapa alat lainnya. Kotak ini akan saya jadikan sebagai titik tumpu. Lalu di sini akan saya jadikan sebagai titik beban. Dan sebelah sini sebagai titik kuasa. Contoh lain ada pada gunting, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Kertas sebagai titik beban. Contohnya seperti ini. Pada tuas golongan kedua, yaitu titik beban berada di tengah. Titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh lain pada gerobak dorong atau sering disebut dengan angkong. Dan yang terakhir pada tuas golongan ketiga, yaitu titik tumpu dan ini sebagai titik beban. Ini sebagai kuasa. Yaitu pada tuas golongan ketiga, kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh lainnya ada pada penjepit makanan, yaitu titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya seperti ini. Itulah tadi presentasi mengenai materi pesawat sederhana. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.